Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Ria. Kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Nah, nanti kita akan belajar juga tentang barisan dan deret aritmatika. Ini adalah materi kelas 8 ya teman-teman ya. Kita mulai. Sahabat Mangun di PJPL 1 kemarin sudah jalan-jalan melihat lingkungan di sekitar rumah sahabat Mangun. Apa kalian melihat pohon yang daunnya sudah gugur atau pohon yang tinggal batang dan ranting saja? Nah, seperti ini contohnya ada di gambar ini ya, di foto. Nah, sahabat Mangun, ada hal menarik untuk kalian. Gugusan batang, ranting, pohon membentuk pola. Sehingga merupakan contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, ini foto pohon yang hanya rantingnya, ini adalah contoh pola dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semakin menarik ya. Pola cabang pohon. Nih, ada lapisan 1, 2, 3, 4. Sebuah cabang pohon terus bercabang dengan pola yang teratur seperti tunjukkan pada gambar berikut ini ya teman-teman ya. Untuk menghitung banyak cabang di lapis tertentu dapat menggunakan pola bilangan geometri. Jadi ini adalah masuk ke pola bilangan geometri. Apabila pada setiap cabang tumbuh 2 ranting setiap bulan, berapa banyak ranting yang akan tumbuh setelah 1 tahun? Dalam bentuk gambar, permasalahan di atas dapat disajikan sebagai berikut. Nah, kita sajikan seperti ini. Ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya. Maka cabangnya akan bertambah. Rangkaian bilangan yang menyatakan banyak batang dan ranting membentuk pola bilangan nih. Ada 1, 3, 7, 15. Ini banyaknya batang ya. Membentuk pola bilangan nih 1, 3, 7, 15. Bisa dilihat dari gambar ini ya. Jumlahnya bisa dihitung. Oke. Setiap bulan kan bertambah, berarti 1, 3, 7, 15 dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, tadi adalah ranting pohon. Nah, teman-teman, pola bilangan yang ada di lingkungan sekitar kita tuh masih banyak lagi ya. Contohnya seperti ini. Ini ada kaktus, ini ada bunga ya. Tengah bunga itu, kemudian ini ada keong, ada tulang jari kita. Ini ada bunga-bunga, ada bunga daisy, dan lainnya. Ini adalah contoh pola bilangan yang ada di lingkungan sekitar kita, teman-teman. Ini membentuk pola. Pasti teman-teman pernah melihat ya. Ini di sekitar kita ya. Banyak sekali. Nah, yang lainnya ini. Ini adalah rubik ya. Ada 1, 2, 3. Nah, ini kan membentuk pola berurutan ya, sisinya 1, 2, 3, sampai 6. Kemudian ini tadi pohon, ranting pohon. Nah, ini contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kali ini kita akan mempelajari yang pertama tentang pola bilangan. Apa sih pola bilangan? Kemudian apa saja sih jenis-jenisnya pola bilangan? Yang kedua, kita akan ke pola bilangan aritmatika. Jadi ini salah satu jenis pola bilangan. Nanti kita akan belajar barisan dan deret aritmatika. Yang pertama tentang pola bilangan. Pola adalah keteraturan tentang sifat yang dimiliki oleh kesederetan atau serangkaian objek. Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Ini artinya pola bilangan ya teman-teman ya. Beberapa contoh pola bilangan di matematika. Ini ada 9, yaitu pola bilangan ganjil, genap, Fibonacci, segitiga Pascal, persegi, persegi panjang, segitiga, aritmatika, geometri. Kita lanjut. Istilah pada pola bilangan. Yang pertama ada suku, itu urutan bilangan, disimbolkan U. Kemudian suku ke N, urutan bilangan ke N, disimbolkan UN. Nah, suku pertama itu urutan bilangan pertama, disimbolkan A atau U1.
Kemudian contoh pola bilangan. Nah, supaya teman-teman lebih paham, tadi udah tahu ya istilahnya, kalau U itu urutan, UN itu urutan bilangan ke N, atau nanti N-nya bisa diganti angka 1 dan seterusnya. Contohnya ini ada pola bilangan atau barisan ya teman-teman ya. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Koma titik ini adalah artinya seterusnya, masih bisa diteruskan. Untuk menuliskannya itu kita menggunakan koma. Ini 2,4, 6, 8, titik. Nah, ini untuk menuliskan barisannya, menuliskan pola bilangan. Dari contoh ini, 2 adalah suku pertama. Berarti karena dia adalah urutan pertama kan. Maka ditulis A tadi adalah suku pertama atau bilangan pertama, urutan bilangan pertama, 2 ya kan, 2. Atau U1 berarti urutan bilangan pertama atau ke-1 itu si 2. Kemudian 8 adalah suku keempat. Maka ditulis U4 sama dengan 8. Nah, seperti ya teman-teman ya. Nih, bisa dilihat. Kita lanjut. Menentukan suku pada pola bilangan. Untuk menentukan suku pada suatu pola bilangan, kita dapat menggunakan 2 cara. Yang pertama, dengan analisa atau cara coba-coba. Ke pola bilangan umum ya, ini pola bilangan umum. Yang kedua, menggunakan rumus. Pola bilangan khusus seperti pola bilangan ganjil, genap, Fibonacci, segitiga, Pascal, persegi panjang, segitiga, aritmatika, geometri. Jadi nanti setiap pola bilangan ini mempunyai rumus masing-masing teman-teman. Gitu. Selanjutnya nih, contoh menentukan suku pada pola bilangan umum dengan cara analisis atau coba-coba. Nah, pertanyaannya, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Yang A itu 1, 3, 5, 7, titik. Kita disuruh mencari 3 bilangan selanjutnya ini itu berapa. Caranya, kita analisis teman-teman. Coba lihat, ini adalah barisan atau pola bilangan dari angka-angka ganjil kan. 1, 3, 5, 7. Nah, kita cek selisih antar suku. Selisih antar suku berarti 1 ke 3 itu selisihnya berapa? 3 ke 5 selisihnya berapa? 5 ke 7 selisihnya berapa? Ternyata untuk mencari suku berikutnya, suku pertama ditambah 2. Ya kan? Nah, 1 ke 3 tambah 2, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 tambah 2. Jadi setiap melangkah itu ditambah 2. Sehingga kita peroleh 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. Dan 11 tambah 2, 13. Hasilnya yaitu 9, 11, 13 suku selanjutnya. Barisannya menjadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Oke, ini untuk soal pertama, contoh soal pertama. Yang kedua, yang B, ada 3, 9, 27, 81, titik. Kita cek dulu hubungan suku pertama dan selanjutnya dari suku seterusnya itu bagaimana. Ternyata untuk mencari suku berikutnya dengan cara mengalihkan suku sebelumnya dengan bilangan 3. Ya kan nih, 3 ke 9 itu dikali 3, 9 ke 27 itu dikali 3, 27 ke 81, 27-nya dikali 3. Jadi 3 bilangan selanjutnya yaitu 243, 729, dan 2187. Ini hasilnya teman-teman ya. 3 bilangan selanjutnya. Oke, semoga semakin paham ya teman-teman ya. Kita lanjut. Sekarang ke contoh menentukan suku pada pola bilangan umum yang sudah diketahui rumusnya. Yang pertama, soalnya rumus suku ke N suatu barisan bilangan yaitu UN sama dengan 2N tambah 5
Pertanyaannya, suku ke-8 barisan tersebut. Jadi mencari pola ke-8 atau nanti urutan ke-8 itu berapa. Seperti itu. Terus rumusnya udah tahu nih. Berarti kita pertanyaannya adalah U8 berapa? UN sama dengan 2N tambah 5. Berarti U8 sama dengan 2 kali N-nya itu kita ganti 8 teman-teman. Karena kita mau mencari urutan ke-8. Berarti 2,8 tambah 5. Titik artinya kali ya. Nih, N diganti dengan 8. Karena yang ditanyakan suku ke-8. Sama dengan 16 tambah 5. Sama dengan 21. Oke, ini maaf ya penulisannya kebalik. Harusnya ini dulu. Ini kedobel. 16 tambah 5 sama dengan 21. Jadi suku ke-8 dari barisan adalah 21. Ini ya, ini sudah diberikan rumusnya. Tinggal kita memasukkan angka atau urutan keberapa yang akan kita cari. Kita lanjut. Yang B, rumus suku ke N suatu barisan bilangan, yaitu UN sama dengan 2N kuadrat kurangi 4. Nilai dari U4 tambah U5 adalah, caranya kita mencari masing-masing dulu ya, U4 berapa, U5 berapa. Sudah ada rumus, kita tulis lagi. Berarti U4, N-nya kita ganti 4. Berarti 2 kali 4 kuadrat kurangi 4. 4 kuadrat itu 16. Berarti 2 kali 16 dikurangi 4. Sama dengan 23 kurangi 4 sama dengan 28. Lanjutnya kita mencari nilai U5. N-nya kita ganti 5, prosesnya sama, hanya N-nya kita ganti 5. 5 kuadrat 25. 2 kali 25 kurangi 4 sama dengan 50 kurangi 4 sama dengan 46. Sudah dapat nih U4, 28, U5, 46. Kita jumlahkan. 28 tambah 46 sama dengan 74. Jadi nilai dari U4 tambah U5 adalah 76. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ke macam-macam pola bilangan teman-teman. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil yaitu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Gambar pola bilangan ganjil, nih, seperti gambar ini ya. Ini gambar pola bilangan ganjil teman-teman. Rumusnya dari pola bilangan ganjil, untuk mencari pola bilangan ganjil ke N ya, kita mau mencari urutan polanya ke berapa itu bisa menggunakan rumus ini. UN sama dengan 2N kurang 1. Contohnya, ini ada pola bilangan ganjil. Disuruh cari urutan ke-10. Jadi nanti pola ke-10 atau urutan si 10 itu berapa, siapa gitu ya. Caranya kita pakai rumus. Kita analisis dulu ini pola bilangan apa? Oh, ganjil, berarti kita pakai rumus pola bilangan ganjil. UN sama dengan 2N kurangi 1. Kita cari pola ke-10 atau suku ke-10. Jadi N-nya ganti 10. 2 kali 10 kurang 1 sama dengan 20 kurang 1 sama dengan 19. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini pola bilangan ganjil. Kita lanjutkan. Pola bilangan genap yang kedua. Pola bilangan genap yaitu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Tahu ya teman-teman ya, bilangan genap ya. Nah, ini 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Gambarnya seperti ini. Rumus pola bilangan genap yaitu UN sama dengan 2N. Ini rumusnya. Contohnya, ada barisan bilangan atau pola bilangan 2, 4, 6, 8, koma titik. Disuruh cari ke 10. Berapakah pola bilangan genap ke 10?
Caranya, ini rumusnya 2N, UN sama dengan 2N. N-nya kita ganti 10, berarti 2 kali 10 sama dengan 20. Begitu ya teman-teman ya. Kita lanjut, yang ketiga, ada pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci yaitu suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari dua suku di depannya. Nih pola bilangan Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 5, 6 dan seterusnya. Yang kedua itu 2, 2, 4, 6, 10, 16, 26, 42. Jadi untuk mencari suku selanjutnya itu ditambahkan. Nih misalkan nih 1, 2 ditambahkan jadinya 3. 2 tambah 3 jadinya 5. 5 tambah 8 jadinya 13. 8 tambah 13 jadinya 21. 13 tambah 21 jadinya 34. Dan seterusnya. Contohnya nih, teman-teman. Biji pada bagian tengah bunga daisy tersusun atas dua kumpulan spiral. Nih, kan ini membentuk spiral gitu ya, muter. Satu arah jarum jam. Nih. Satu lagi berlawan arah jarum jam. Banyaknya spiral di setiap kumpulan mengikuti pola bilangan Fibonacci. Pola yang sama juga terdapat pada banyaknya kelopak bunga tersebut. Ini kelopaknya juga sama ya. Ini adalah pola bilangan Fibonacci. Yang keempat yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Pola bilangan segitiga Pascal merupakan jumlah bilangan-bilangan dari setiap baris pada segitiga Pascal. Contoh, pada baris ketiga dari segitiga Pascal terdiri atas barisan bilangan 1, 2, dan 1. Sehingga bilangan 2U3 sama dengan 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Barisan bilangan segitiga Pascal adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Ini gambarnya teman-teman. Gambarnya seperti ini ya segitiga Pascal ya. Berarti ini pola ke-1, pola kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, rumusnya ini, rumus UN ya, yaitu UN sama dengan 2 pangkat N kurangi 1. Jadi pangkatnya itu N dikurang 1. Sepertinya teman-teman ya, pola bilangan segitiga Pascal. Yang kelima, pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi yaitu suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi. Pola bilangan persegi adalah 1, 4, 9, 16, 25. Dan seterusnya. Ini gambarnya. Dan rumusnya teman-teman yaitu UN sama dengan N kuadrat. Contohnya dari suatu barisan bilangan 1, 2, 9, 16, 25, 36, koma titik. Cari yang ke-10. Berapakah pola bilangan ke-10 dalam pola bilangan persegi? Nah berarti kita N-nya cari 10. UN 10. Rumusnya N kuadrat, berarti N-nya ganti 10. 10 kuadrat sama dengan 100. Jadi hasilnya 100. Begitu ya. Yang keenam, yaitu pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang yaitu suatu barisan bilangan yang membentuk pola persegi panjang. Pola persegi panjang adalah 2, 6, 12, 20, 30. Gambar pola bilangan persegi panjang seperti ini ya. Rumusnya UN sama dengan N kali N tambah 1. Contoh, dari suatu barisan bilangan 2, 6, 12, 20, 30, koma titik. Kita cari ke 10. Berapakah pola bilangan persegi panjang ke 10? Ini rumusnya UN sama dengan N kali N tambah 1. Berarti nanti yang dalam kurung ini kita operasikan terlebih dahulu. N-nya kita ganti 10. Berarti 10 kali 10 tambah 1 sama dengan 10 kali 11 sama dengan 110.
Oke. Nih, kita lanjutkan yang ke-7, yaitu pola bilangan segitiga. Oke. Pola bilangan segitiga yaitu suatu barisan bilangan yang membentuk sebuah pola bilangan segitiga. Polanya 1, 3, 5, 6, 10, 15. Gambarnya seperti ini ya, membentuk segitiga. Nih titik-titik yang membentuk segitiga. Rumusnya yaitu UN sama dengan 1/2 kali N dikali N tambah 1. Contohnya, dari suatu barisan bilangan 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, titik. Berapakah pola bilangan segitiga ke-10? Berarti kita cari U10. Rumusnya kita tulis, N-nya ganti 10. Nah, 1/2 N itu 1/2 kali N ya teman-teman ya. Berarti 1/2 kali 10, kurang buka 10 tambah 1. Ini hasilnya 1/2 kali 10 itu 5. Dikali 11 sama dengan 55. Ini adalah pola bilangan segitiga. Kita lanjut. Yang ke-8 tuh pola bilangan aritmatika. Nah, untuk pola bilangan aritmatika ada barisan dan deret aritmatika. Kita akan bahas di slide berikutnya. Dan selanjutnya nanti kita akan belajar ini, pola bilangan aritmatika. Yang ke-9, pola bilangan geometri. Pola bilangan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki rasio yang sama untuk setiap kenaikan sukunya. Contohnya tuh yaitu 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Nah, ini hubungannya 3 ke 6 itu kan dikali 2, 6 ke 12 kali 2 kali 2. Jadi nanti rasionya kali 2 atau nanti kita mau cari suku berikutnya itu kali 2 kali 2 kali 2. Jadi kita harus analisis dulu hubungannya suku ke suku selanjutnya tuh bagaimana gitu. Di mana barisan bilangan tersebut memiliki rasio sama dengan 2 ya kan? Karena dikali 2. Setiap kenaikannya suku itu dikali 2. Pola bilangan geometri akan kita pelajari di kesempatan waktu yang akan datang ya sahabat Mangun ya. Jadi bukan kali ini kita akan belajar pola bilangan geometri, tapi selanjutnya. Oke? Ini contoh-contoh pola bilangan teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke soal latihan sesi 1. Ini ada 3 soal, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Ada 1, 2, 3 soal. Oke? Boleh di pause untuk videonya untuk mengerjakan. Oke, kita lanjut. Nah, pembahasannya langsung ya. Yang pertama itu tentukan 2 suku berikutnya dari 3, 4, 6, 9. Nah, diketahuinya itu ya teman-teman ya. Ditanya 2 suku berikutnya. Caranya, untuk mencari suku berikutnya dilakukan analisis. 4 hasil dari 3 tambah 1. 6 hasil dari 4 tambah 2. 9 hasil dari 6 tambah 3. Jadi kan 3, 4, 6 ini adalah suku sebelumnya kan. Ternyata ditambah 1, 2, 3 berarti nanti penjumlahannya ditambah urutan selanjutnya itu bertambah-tambah gitu ya. Jadi 9 tambah 4, 13. Kemudian 13 tadi udah ditambah 4 toh, sekarang tambah 5, 18. Jadi 2 suku berikutnya yaitu 13 dan 18. Begitu. Ini untuk soal 1. Soal 2. Tentukan suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 3, 6, 7, 10. Caranya, diketahui barisan bilangan 2, 3, 6, 7, 10 dan seterusnya. 3 suku berikutnya. Nah, kita coba analisis teman-teman. Oh maaf ya, ini suku selanjutnya ya, bukan 3 suku berikutnya. Kita analisis, ternyata 2 ke 3 itu ditambah 1. Terus 3 ke 6 itu ditambah 3. 6 ke 7 tambah 1, 7 ke 10 ditambah 3. Nah, ini kan berpola ya, tambahnya itu 1, 3, 1, 3. Berarti selanjutnya itu ditambah 1.
Otomatis 10 tambah 1 sama dengan 11. Maaf ya, ini harusnya 10 tambah 1 ya, adalah 11. Begitu. Nomor 3, rumus suku ke N suatu barisan bilangan yaitu UN sama dengan 18 kurangi 5N ditambah N. Ini rumusnya. Udah diketahui rumusnya. Tentukan suku ke-6 barisan tersebut. Diketahui rumus, kita cari U6. Caranya berarti N-nya kita ganti 6. Karena kita mau cari suku ke-6 atau urutan ke-6 atau pola ke-6. Berarti 18 kurangi 5 kali 6 tambah 6. 18 kurangi 30. Dalam kurung kita operasikan dulu, hasilnya negatif 12. Kemudian ditambah 6. Berarti negatif 6. Jadi suku ke-6 barisan adalah negatif 6. Nah, ini adalah pembahasan 3 soal latihan ya teman-teman ya. Semoga hasil dari teman-teman itu benar. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Yang kedua, kita akan membahas pola bilangan aritmatika. Nanti kita akan belajar barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, barisan aritmatika. Pola bilangan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda yang sama untuk setiap kenaikan sukunya. Contoh pola bilangan aritmatika, nih 1, 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Di mana barisan bilangan tersebut memiliki nilai beda sama dengan 4 untuk setiap kenaikan sukunya. Jadi 1 ke 5 kan tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Secara umum, bentuk pola bilangan aritmatika dan rumus UN atau suku ke N pada pola bilangan aritmatika sebagai berikut. Ini adalah bentuk umumnya, plus B, plus B, plus B. Rumusnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Keterangannya, UN adalah suku ke N, A itu suku 1 atau suku pertama, B itu beda, jadi selisih. Begitu ya teman-teman ya. Ini rumusnya, diingat-ingat. Barisan bilangan aritmatika atau pola bilangan aritmatika. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya supaya teman-teman lebih paham. Yang A, diketahui suatu barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, UN. Tentukan berapa suku ke 12 barisan di atas. Nih, suku ke-12 ya. Diketahui barisan bilangan di atas, suku pertamanya 3 atau A-nya 3. Nah, kita cari bedanya. 3 ke 7 kan ditambah 4, 7 11 tambah 4, 11 ke 15 tambah 4, berarti bedanya 4. Dan N itu 12, karena kita mau cari suku ke-12. Berapa suku ke-12 atau U12? Maaf ya, ini harusnya U12. Menggunakan rumus sebelumnya, U12 didapatkan sebagai berikut. Nah, pakai rumus UN aritmatika ya. UN sama dengan A tambah kurung buka N kurang 1 kali B. N-nya kita ganti 12, A-nya kita ganti 3, N kita ganti 12, B-nya kita ganti 4. Dioperasikan, 12 kurang 1 dulu. Kan 11 kali 4, 44. Jadi 3 tambah 44 sama dengan 47. Jadi suku ke-12, maaf ini harusnya 12, suku ke-12 dari barisan aritmatika di atas adalah 47. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang B, diketahui barisan aritmatika 3, 8, 13. Tentukan suku ke-15 dan rumus suku ke N barisan tersebut. Kemudian pertanyaannya, ada lagi suku ke berapakah yang nilainya 198. Nah, 198 tuh nanti pola ke berapa gitu. Caranya, diketahui barisannya 3, 8, 13. Berarti kita peroleh A-nya 3. Bedanya, nah beda itu bisa kita cari U2 kurangi U1 atau U3 kurangi U2. Di sini 3 kurangi 8 kurangi 3 sama dengan 5. Maka bedanya 5. Yang pertama kita mencari suku ke-15. Masukkan rumusnya. Rumus aritmatika. A kita ganti 3, N-nya 15, B-nya
5. Dioperasikan mendapat U1573. Oke. Lanjut mencari rumus suku ke N. Nah, rumusnya seperti ini. Oke. N-nya kita biarkan ya teman-teman ya. Kita hanya mengganti A dan B-nya. Kita peroleh rumus suku ke N-nya 5N kurangi 2. Jadi suku ke-15 yaitu 73 dan rumus suku ke N dari barisan adalah UN sama dengan 5N kurangi 2. Kita mencari selanjutnya yaitu suku keberapakah nilai yang 198. Kita gunakan rumus tadi yang sudah kita peroleh. UN sama dengan 5N kurangi 2. UN-nya kita ganti 158. Maaf, 198. Oke, dioperasikan. Nah, yang sebelah kanan ruas kanan negatif 2 itu pindah ke kiri jadi plus 2 sama dengan 5N. Jadi 200 sama dengan 5N. Berarti N sama dengan 200 dibagi 5 hasilnya 40. Jadi nilai 198 merupakan suku ke-40. Begitu teman-teman. Semoga paham ya. Kita lanjut ke deret aritmatika. Seperti bahasan sebelumnya, barisan aritmatika menyatakan susunan bilangan berurutan. Jadi diurutkan yang mempunyai pola yang sama. Sedangkan deret aritmatika adalah jumlah susunan bilangan pada barisan aritmatika. Jadi barisannya itu dijumlah. Nah, U1 tambah U2 tambah titik sampai UN, sampai suku ke N. Secara konsep sebenarnya untuk deret aritmatika ini sederhana karena kita hanya menjumlahkan barisan aritmatika yang sudah kita bahas sebelumnya sampai suku ke N tergantung apa yang diperintahkan dari sebuah soal. Misalnya, kita menjumlahkan barisan contoh soal sebelumnya sampai suku ke-4. Mudah bukan? Tetapi bagaimana kalau menjumlahkan barisan aritmatika sampai suku ke-100? Wah, kok sulit ya? Karena kan banyak banget ya nanti ya, kita menjumlahkannya akan lama. Oleh karena itu, untuk mempermudah menghitung deret aritmatika, kita gunakan rumus praktisnya. Rumusnya ini teman-teman, ada 2. Sebenarnya ini sama. Teman-teman boleh menggunakan rumus pertama atau rumus kedua. Yang pertama, SN sama dengan N per 2, A tambah UN. Atau yang kedua, SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B. Nah, SN ini adalah jumlah suku ke N atau simbolnya deret ya. SN. Ada 2 rumus SN dapat digunakan salah satu rumus di atas. Nah, kalau biasanya itu menggunakan rumus yang kedua, teman-teman. Oke, keterangannya A itu suku pertama, B itu beda, UN adalah suku ke N. SN adalah jumlah suku ke N. Kalau tadi barisan aritmatika itu UN, kalau sekarang deret aritmatika itu SN. Oke, diingat-ingat ya. Kita masuk ke contoh soalnya dari deret aritmatika. Diketahui suatu deret aritmatika 3, 7, 11, 15. Tentukan jumlah suku ke 10. Nah, kita dapat A-nya 3, B-nya 4. Dari analisis ya, 7 ke 3 ke 7, 7, 11 kan ditambah 4, tambah 4, tambah 4. N-nya 10. Ditanyakan berapa jumlah suku ke 10 dari deret di atas. Jumlah suku ke 10, berarti ini deret kan, menjumlahkan. Berarti S 10. Kita pakai rumus yang kedua. N ganti 10, A-nya ganti 3, B-nya ganti 4. Nah, kita operasikan 5 kali 6 tambah 36. Berarti 210. Jadi jumlah deret suku ke 10 di atas adalah 252. Betul. Ini contoh pertama. Contoh kedua, ini sebuah soal cerita. Di sebuah toko bahan bangunan terdapat tumpukan batu bata. Banyak batu bata pada tumpukan paling atas adalah 12 buah dan selalu bertambah 2 buah pada tumpukan di bawahnya. Jika terdapat 40 tumpukan batu
bata dari tumpukan bagian atas sampai bawah dan harga setiap batu bata adalah Rp600, maka besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli seluruhnya adalah, nah diketahui banyak batu bata di setiap tumpukan membentuk barisan aritmatika. Banyak batu bata pada tumpukan paling atas atau A itu 12. Selisih batu bata setiap tumpukan tuh B itu 2. Banyak tumpukan ada 40 tumpukan atau N-nya 40. Harga batu bata 600 per buah. Mula-mula tentukan jumlah batu bata seluruhnya. Berarti kita cari S40. Nih, cari S40 berarti kita cari ya tumpukan ke-40 ya. Ini harusnya S40. Teman-teman maaf ya, N-nya harusnya 40. Nah kita operasikan, N-nya ganti 40, A-nya ganti 12, B-nya ganti 2. Dapat nih jumlah total tumpukannya ada 2040. Nah jika tadi harga setiap bata itu 600, berarti total biayanya jumlah bata kali harga per buah, jadinya 1.224.000. Jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli batu bata adalah 1.224.000, teman-teman. Nah, ini contoh soal ceritanya deret aritmatika. Oke, kita lanjut ke soal latihan sesi 2. Ini ada 2 soal, silakan dikerjakan. Boleh di stop ya videonya untuk mengerjakan. Oke. Nah, sekarang kita bahas soalnya. Yang pertama, dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri 14 buah. Baris kedua berisi 16 buah. Baris ketiga 18 buah dan seterusnya selalu bertambah 2. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah, nah, dari cerita U1 atau A kita dapat 14. Banyak kursi baris kedua atau U2 16. Banyak kursi pada baris ke-20 atau U20 berapa? Berarti dari cerita kita bisa cari beda. U2 kurangi U1, 16 kurangi 14 yaitu 2. Bedanya 2. Kemudian kita masukkan ke rumus, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. N-nya kita ganti 20, A-nya 14, B-nya 2. Dioperasikan, kita dapat U20-nya 52. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah 52. Oke, ini soal pertama. Hasilnya 52 buah ya, teman-teman ya. Ke soal kedua. Sebuah deret aritmatika dengan suku pertamanya 4 dan bedanya 2, maka jumlah 12 suku pertama adalah, diketahui A4, B2, N12. Ditanya S12. Maka diperoleh S12 sama dengan 12 per 2 kali 2 kali 4, 12 kurangi 1 kali 2. 6 kali 8 tambah 12, tambah 22. 6 kali 30 hasilnya 180. Jadi jumlah deret suku ke-12 di atas adalah 180. Oke, semoga jawaban teman-teman nomor 1 dan 2 benar ya. Baik, terima kasih teman-teman. Ini adalah materi kita pola bilangan hari ini. Semoga dapat membantu. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah.